Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Elza Fahira Aziz, staf Komsek kantor cabang Banda Aceh. Nah, seperti biasa saya di sini berperan sebagai host dan selalu bintang tamunya fresh banget nih, selalu berganti-ganti ya dengan bintang tamu yang berbeda-beda dan sangat menarik. Nah, kali ini perdana nih ada cewek yang menemani saya sama perempuan kali ini ya, teman-teman ya. Nah, kali ini kita bersama siapa, boleh kenalkan dulu, Kak? Hai semuanya, walaupun yang nonton ini berapa orang nih? Ya. Cuman ya ada 2000. Heeh. Saya Nisa, staf frontliner kantor cabang Banda Aceh. Oke, Kak, kali ini kita mau membahas apa ya, Kak ya? Tentang peserta prioritas. Apa itu peserta prioritas, Kak? Oke, jadi kan kalau kita misalnya ke kantor cabang nih, kita kan mau ke pengurusan. Nah, Iya. berarti ada administrasi, ada Heeh. informasi atau pengaduan, sama ada satu lagi itu antriannya itu C, itu pesertanya prioritas. Itu dikhususkan berarti ke seperti ibu hamil, orang tua, atau Iya. ibu yang membawa anak, seperti itu, atau penyandang disabilitas. Nah, itu antriannya itu langsung nanti setelah mengambil akan diprioritaskan pemanggilan antriannya oleh frontliner kita. Seperti itu. Oh gitu. Kak, kalau untuk peserta prioritas ini apa dia, Kak? Pelayanan khususnya, Kak? Karena namanya udah prioritas nih, Kak ya. Jadi apa tuh terkhususnya untuk peserta prioritas itu apa yang benefit apa yang mereka dapatkan gitu, Kak? Kalau misalnya untuk benefitnya itu adalah mereka lebih cepat ya dipanggil antriannya di frontliner karena mereka memang diprioritaskan untuk antriannya. Jadi nggak menunggu selama yang peserta lain. Oh Itu. gitu. Jadi kalau misalnya nih ada peserta prioritas yang datang ke kantor cabang Banda Aceh, misalnya kan, ini teman-teman kita semua dari kantor cabang Banda Aceh, tadi lupa kita memperkenalkan ya. Nah, kalau misalnya datang nih peserta prioritas kayak yang kayak sebutkan tadi, ada misalnya ibu hamil, lansia, atau ada yang disabilitas gitu ya, Kak ya. Itu berarti nggak perlu ngantri gitu ya, Kak ya? Cepet gitu ya? Iya, cepet. Jadi prosesnya setelah dari Satpam itu langsung menunggu ke kursi antrian, langsung akan dipanggil, seperti itu. Oh gitu. Berarti kalau misalnya datang ke kantor cabang emang nggak lama gitu nunggu ya, Kak ya? Iya, nggak lama nunggunya gitu. Terus ada fasilitas-fasilitas apa, Kak, yang didapatkan dari kalau misalnya ada peserta khusus seperti ini? Kalau prioritas misalnya nih penyandang disabilitas, nah kita tuh udah menyediakan kursi roda ya khusus ya bagi yang memang mungkin mohon maaf tidak bisa berjalan seperti itu. Jadi ada akan satpam kita nanti untuk mengarahkan untuk naik ke kursi roda dan didorong sama satpam kita. Oh gitu. Berarti emang kita menyediakan kursi roda, Kak. Iya, betul. Sama tempat duduknya tuh dikhususkan di area depan frontliner. Oh iya. Jadi teman-teman, kalau misalnya datang ke kantor cabang Banda Aceh, itu emang ada kursi khusus dan dilabeli warna merah ya, teman-teman. Nah, yang dilabelin warna merah ini itu terkhusus untuk peserta prioritas tersebut. Misalnya di situ ada peserta lansia, habis itu ibu yang menyusui punya anak kecil ya, Kak ya. Terus yang sedang hamil, nah terus penyandang disabilitas itu memang ada kursi khususnya. Dia sudah dilebih dengan warna merah. Iya, betul. Dan kita juga ada fasilitas apa tadi, Kak? Kursi roda gitu ya. Itu emang terkhusus untuk seperti penyandang disabilitas yang memang tidak bisa berjalan seperti itu. Oh iya, oke, Kak. Terus Kak, sekalian nih kita bahas, Kak. Kalau misalnya ibu menyusui, Kak, emang kita ada ruang nggak ya, Kak ya, di kantor cabang ini? Kalau untuk ibu menyusui, kita juga menyediakan khusus ruang laktasi ya. Jadi bisa di situ untuk ibu menyusuinya mungkin lebih nyaman. Seperti itu, tidak di area terbuka. Kalau misalnya menyusui bayinya. Oke, berarti emang kita ada ruang terkhusus nih, Kak ya, untuk misalnya menyusui ya. Jadi nggak di publik gitu ya. Iya, betul. Iya, ada ruang khusus. Jadi untuk teman-teman nih yang di kantor yang datang ke kantor cabang Banda Aceh yang sedang mengurus kepesertaan BPJS kesehatannya, jika mungkin sedang menyusui gitu ya, ingin mencari ruang yang lebih tertutup, kita emang menyediakan ruang khusus, yaitu ruang laktasi biasanya ada di pojok ya, Kak ya.
di pojok kantor. Bisa aja nanti tanya aja ke petugas yang ada di sini, ada ruang praksi atau enggak, nanti diarahkan gitu ya. Oke teman-teman, mungkin ada yang pertanyaan-pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Kita langsung aja masuk ke sesi pertanyaan nih Kak Nisa ya. Boleh nih Kak, langsung bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada di Oke, ini ada sini. Oke, Kak. pertanyaan nih, Kak, cara mengaktifkan lagi BPJS Kesehatan dari pemerintah yang sudah mati karena nggak dipakai lama. Nah, kalau untuk BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah, itu kan ada pemerintah pusat sama pemerintah daerah ya. Nah, kalau misalnya untuk pemerintah pusat itu tergantung apakah memang datanya masih masuk dalam PBI, penerima bantuan iuran atau tidak. Kalau misalnya masih masuk, ya akan otomatis masih tetap aktif. Tapi kalau misalnya sudah tidak masuk lagi akan otomatis nonaktif. Nah, kalau misalnya untuk pemerintah daerah itu disesuaikan kembali dengan daerah masing-masing. Boleh datangin aja kantor cabang BPJS terdekat di daerahnya untuk dikonfirmasi untuk persyaratan pengaktifan kembali. Misalnya nih untuk yang program pemerintah Aceh nih atau JKA ya, Jaminan Kesehatan Aceh, boleh dilampirkan aja KK berbarcode-nya, nanti boleh mengunjungi kantor cabang BPJS terdekat, seperti itu. Oke, gitu ya Kak ya. Terus nih ada nih Kak pertanyaan dari Kakak Puput Kartika Sari. Kak, kartu KIS hilang apabila mencetak lagi. Nah, untuk Kakak Puput sekarang kita memang udah nggak cetak lagi tuh Kak kartu seperti belangko ya KTP ya. Karena kita semua serba online Kak. Bisa download aja aplikasi mobile JKN di App Store atau Play Store Kakak. Terus nanti input aja datanya, data NIK ya Kak ya. Iya. NIK dan apa Kak? Jadi daftar aja pakai NIK, nanti passwordnya juga buat sendiri, tapi pastikan ada pulsa di nomor handphone dan pastikan nomor handphonenya aktif. Nah, nanti setelah terdaftar sebagai di aplikasi mobile JKN ya Kak ya, itu nanti tinggal dikirim aja Kak melalui email, terus nanti kita download melalui email dalam bentuk PDF, dan dia itu nanti sudah HD tampilannya ya. Jadi kalau misalnya kita mau print out nih, memang perlu ya Kak ya di Vaskes, nanti tinggal di print out aja dan kualitasnya sudah bagus ya, udah ada tampilan depan dan ada tampilan belakang. Iya, ya. betul. Oke, terus Kak pertanyaannya Kak, boleh dibacain Kak. Cara pindah kelas 2 tuh Kak. Cara pindah kelas 2 ke KIS ya mungkin maksudnya ini ya. Baik, jadi kalau misalnya KIS itu singkatannya Kartu Indonesia Sehat. Jadi semuanya itu ya namanya Kartu Indonesia Sehat gitu. Kalau untuk dari kelas 2 yang berbayar, berarti kan ini terdaftar berbayar ya. Atau mungkin sebelumnya dari perusahaan, tergantung nih kelas 2-nya berbayar sendiri atau dari perusahaan. Nah, kalau misalnya kelas 2-nya yang berbayar mau turun kelas 3, bisa langsung pakai aplikasi mobile JKN aja ke kelas 3 yang 35.000 nih. Atau kalau misalnya ke program pemerintah, nah itu balik lagi seperti tadi, apakah memang masuk dalam data bantuan pemerintah pusat ataupun misalnya pengajuan ke BPJS pemerintah daerah tapi tetap menyesuaikan dengan kebijakan di daerah. Ya, di daerah masing-masing. Boleh dikonfirmasi aja ke kantor cabang terdekat kalau untuk pemerintah daerah. Iya. Karena kebijakan pemerintah daerah itu setiap daerah berbeda-beda ya Kak ya. Jadi kalau misalnya ada yang tanyain gimana cara akses, misalnya yang ada nonaktif juga mengaktifkan ke yang pemerintah daerah, itu tergantung dengan regulasi setiap daerah ya Kak ya. Iya, betul. Oke, next ini pertanyaan dari Kak Wiwin ya. Kalau punya BPJS lama nggak dibayar tapi nggak pernah dipakai, gimana kalau mau dipakai? Nah Kakak, kalau misalnya emang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS dan terdaftar sebagai peserta mandiri, lalu Kakak nggak ada bayar-bayar nih, iurannya sudah menunggak, itu dia kan otomatis dia nonaktif. Nah, kalau misalnya mau aktifkan, Kakak bisa membayar secara langsung semua iurannya, tunggakannya. Dan jika Kakak tidak mampu, Kakak bisa mendaftar sebagai sebagai peserta rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap Kakak. Yaitu dia bisa dicicil ya. Kalau misalnya Kakak tidak mampu membayarkan iuran secara sekaligus, Kakak bisa membayar iurannya dengan mencicil gitu Kak. Maksimal hingga 24 bulan ya. Gitu Kakak. Next Kak pertanyaannya. Oke, ini ada yang nanya nih Kak, ayahku sudah meninggal, gimana ya supaya nggak bayar lagi karena masih berbayar. Oke, jadi kalau misalnya udah meninggal, boleh dilaporkan aja menggunakan akta kematiannya seperti itu. Boleh dilaporkan ke WA Pandawa kita 0811 8165 165 di menu pengurangan anggota keluarga. Atau kalau misalnya mau lebih jelas, informasi lebih jelas, boleh mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Salah satu anggota keluarga dalam kakaknya boleh bawa akte kematiannya, nanti akan dijelaskan dan dinonaktifkan berdasarkan akte kematian yang dilampirkan. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kakak Taufik Kurahman ya.
kami punya tunggakan 3 juta. Bagaimana Kak? Kami peserta mandiri. Kak, kalau misalnya punya tunggakan sudah 3 juta rupiah, itu bisa Kakak langsung bayarkan aja melalui kanal-kanal pembayaran dari BPJS Kesehatan ya Kakak. Sekarang dari e-commerce juga bisa ya Kak. Bisa dari toko online juga pembayarannya Kak ya. Iya, betul. Terus kalau misalnya Kakak nggak mampu nih membayarkannya, itu Kakak bisa mendaftar sebagai peserta rehab, yaitu peserta pembayaran bertahap. Itu bisa dicicil Kakak dan maksimalnya itu 24 bulan. Tapi kalau misalnya Kakak sebagai peserta alih segmen, yaitu misalnya berubah dari peserta PBI Kakak menjadi PNS gitu ya. Nah, itu bisa tunggakan mencicilnya itu bisa sampai 34 bulan gitu ya. Oke. Kakak, next pertanyaannya Kak. Next Kak pertanyaannya. Oke. Nah, Kak, saya BPJS bayar pribadi, bisa nggak diganti tanpa bayar? Nah itu tadi tergantung dengan yang kita jelaskan tadi. Kenapa? Lah, gimana? Hmm, gimana? Aduh, dibatasi ya, dibatasi. Tapi masih bisa Udah, online. ini Jalan. udah ya, udah selesai ya? Jalan. Masih jalan. Udah, Oh, ini tapi udah. dibatasi. Udah, oke Kak, terima sip, kasih. sama-sama. Ubah Kak namanya Kak. Jadi Minta apa? tolong rename. Aduh, ketekan cuy. Kembali rename. Rename jadi Di mana rename-nya? Bespir. Mana rename-nya? Klik lama coba. Oh, di sini Itu di tuh, poin 3 iya. ya. Oke, kita lanjutin aja lah ya. Kita terkena pembatasan ternyata teman-teman. Sorry ya. Nah ini BPJS pemerintah saya baru-baru ini dinonaktifkan. Padahal udah lama terdaftar. Itu kenapa ya Kak? Nggak ada. Nah ini untuk BPJS pemerintah baru dinonaktifkan. Padahal udah lama terdaftar. Itu memang gitu Kak. Kalau misalnya Kakak terdaftar sebagai peserta PBIJK itu memang bisa sewaktu-waktu dinonaktifkan Kak. Kebijakan dari Kemensos ya Kak ya. Iya, Dari betul. Kemensos itu memang dia secara bergantian Kakak gitu. Jadi ganti-gantian sama teman-temannya sama yang lain gitu ya Kak ya. Mungkin nanti Kakak bisa sewaktu-waktu aktif juga gitu ya. Jadi bisa dicek aja secara berkala dari aplikasi mobile JKN, kembali lagi download aplikasi mobile JKN dan download di App Store gitu ya. Oke Kak, Ini ada pertanyaannya. pertanyaan nih Kak, di info peserta JKN cuma ada nama ibu dan anak kedua, suami dan anak pertama nggak tercantum. Gimana tuh caranya Kak? Nah, boleh digabungkan aja penggabungan data sesuai kakak, tapi tetap dicek dulu nanti segmennya sama atau tidak. Kalau misal berbeda nih, yang satu program pemerintah daerah, satu program pemerintah pusat. Nah, itu belum bisa digabungin tuh dari aplikasi mobile JKN kita. Jadi memang harus login menggunakan masing-masing nicknya. Tapi kalau misalnya nih sama-sama pemerintah daerah seperti itu kan, bisa penggabungan datanya kalau program pemerintah daerah ke kantor BPJS terdekat. Karena kalau misalnya secara online Pandawa itu boleh juga, tapi 0811 8165 165 ke penggabungan data peserta. Iya. Jadi untuk kakak-kakak semua, save dulu nomor kita di 0811 8165 165. Mungkin nanti ada pengurusan-pengurusan BPJS. Sekarang bisa akses dari WhatsApp aja ya kakak. Nggak perlu datang ke kantor, nggak perlu sibuk-sibuk, cukup sambil rebahan, kakak bisa mengakses pelayanan yang ada di BPJS Kesehatan gitu ya. Terus ini ada pertanyaan dari kakak Eni. Kak, aku punya BPJS Mandiri tapi lama nggak dibayar, tapi kok bisa ya uangnya ditarik Kak? Itu mungkin berkemungkinan BPJS Ketenagakerjaan ya Kak ya? Biasanya. Iya, kalau BPJS Kesehatan sih kita nggak ada ya penarikan-penarikan. Kita kan sistemnya subsidi silang ya, gotong royong. Jadi memang iurannya untuk bersama seperti itu. Kalau misalnya ada iuran yang bisa ditarik itu biasanya memang dari ini ya. Ya, untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau misalnya kita kerja nih di perusahaan, kita biasa kan didaftarkan tuh. Nah, itu biasanya bisa ditarik. Iya, oke. Nah, ada nih juga BPJS saya hilang Kak, gimana? Saya udah bikin laporan ke polisi. Nah, sekarang nggak perlu repot-repot nih ngelapor, ambil surat keterangan kehilangan kartu gitu kan. Nah, tinggal download aja aplikasi mobile JKN. Di situ sudah tersedia kartu secara digitalnya.
Ya, gitu teman-teman. Sekarang cukup diakses mudah sekali ya Kak ya. Dari Ya, digital betul. semuanya udah bisa diakses ya Kak ya. Hanya dalam Nah, satu genggaman. Oke. satu genggaman udah bisa diakses seluruhnya. Ini RS-nya, terus Kak info peserta JKN cuman ada nama ibu dan anak Udah tadi. kedua. So, udah ya ada Kak ini ya. Dan enggak, Assalamualaikum Kak, saya punya BPJS Kesehatan dan saya punya tunggakan mau pindah ke pemerintah. Nah, itu Kakak tadi seperti yang dijelasin sama Kakak sebelah saya ya. Nah, itu kalau misalnya kebijakan dari pemerintah itu memang di setiap daerahnya berbeda-beda ya Kak ya. Tergantung dengan regulasi setiap pemerintah. Jadi untuk Kakak yang mau mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang dibayarkan dengan pemerintah gitu ya Kak ya. Itu bisa datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, tanyakan sama petugasnya bagaimana regulasi yang berlaku di setiap daerah gitu ya Kak ya. Iya. Kemudian ini juga sama nih pertanyaannya rata-rata dari Mandiri gimana caranya ke PBI ya Nah, kan? itu ya. Nah, kalau ke PBI yang program penerima bantuan dari pemerintah pusat tergantung nih datanya masuk nggak dalam data bantuan dinas sosial seperti itu. Iya benar. Gitu Kak ya, berarti emang kalau misalnya di Kemensos itu dari bantuan apa Kak namanya PBI apa? PBI Jaminan Kesehatan, Ah, penerima bantuan iuran dari Jaminan Kesehatan ya. Itu dari Kemensos. Sama nih Kak, saya daftar tuh PBI tapi belum aktif. Coba, nah kalau misalnya coba dikonfirmasi kembali mungkin bisa ke kantor cabang terdekat ya untuk Iya. datanya mungkin pengecekan seperti itu apakah mendaftar yang program pemerintah daerah atau bagaimana. Benar-benar. Oke teman-teman, kembali lagi. Dari kita tadi kita kena pembatasan ya Kak ya. Iya. Oke, kita kena pembatasan. Jadi untuk teman yang nonton boleh dibantu tap-tap layar dulu. Bantu tap-tap layar. Tap bantu ya, bantu tap layar teman-teman semuanya. Kalau mau tanya boleh langsung tanyakan aja pertanyaan-pertanyaan ke kita. Insya Allah kita bantu jawab ya. Kita lanjutkan pertanyaannya. Oke. Boleh dibantu ya teman-teman dan boleh langsung tanya aja. Nah Kak, sambil ada yang nonton ya Kak ya, kita tanya-tanya aja Kak. Berarti tadi kan kita bahas layanan prioritas ya Kak ya. Kalau misalnya layanan prioritas itu kan ini kita ada namanya juga ada MPP ya Kak ya. Iya, mau pelayanan publik. Pelayanan publik. Kalau misalnya di kantor cabang nih kan memang ada nih khusus nih apa nih pelayanan fasilitas-fasilitas kayak tadi ada kursi roda, terus kita emang menyediakan kursi khusus gitu ya Kak, dan lebih cepat. Nah kalau misalnya di MPP nih di mall pelayanan publik itu berlaku juga nggak Kak? Ada juga nggak Kak? Kalau misalnya untuk mall pelayanan publik sendirinya ada tersedia ya, tapi untuk antrian di BPJS-nya sih belum ada untuk saat ini. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita datang ke MPP, berarti emang kursinya emang ada juga. Iya, ada tersedia juga untuk khusus prioritas. Tapi pada saat kita ngambil antrian nih, Kak boleh tolongin chat Kak Ai. Bilang apa? Kak Elza lagi live, HP-nya dipakai. Ini ada pertanyaan dari Kakak Ocha Nyun. Kak, untuk pengurangan anggota keluarga sudah meninggal, apakah syaratnya cuma surat kematian aja? Iya Kakak, syaratnya untuk misalnya peserta ada yang meninggal gitu ya, melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat itu dengan membawa surat akta kematian dan kakak yang sudah keluar anggota keluarga tersebut gitu kakak terbaru gitu ya. Kakak terbaru ya. Dan kakaknya kalau misalnya sudah baru-baru meninggal otomatis sudah barcode ya Kak ya. Iya, betul. Dia emang itu dia syaratnya Kak. Udah bilang Kak I Kak. Kak Elza live. Oke. Oh iya. Oke, siap teman-teman. Teman-teman semua boleh bantu tap layar. Yang nonton ini semuanya boleh bantu tap layar dan boleh tanyain aja apa nih keluhan-keluhan kakak-kakak semua sama kita ya, nanti kita bantu jawab. Iya betul, jadi perbaharui aja dulu kakaknya, kemudian nanti baru dapat akta kematiannya, seperti itu.
Jadi boleh diperbaharui dulu ke Disduk Capil terdekat sesuai kabupaten kota. Saya satu kakak 4 orang, 2 sudah aktif PBI, terus 2 masih non aktif. Itu harus gimana ya? Saya satu kakak 4 orang, 2 sudah aktif PBI, terus 2 orang masih non aktif. Oh, kalau misalnya peserta apa nih Kak, PBI JK ya, PBI dari Iya, pusat PBI bisa dari gitu pusat ya? tergantung ya. Kalau berarti dalam satu anggota keluarganya baru 2 orang nih yang masuk dalam data bantuan pemerintah seperti Iya. itu. Kalau 2 orangnya lagi, kalau mau ke program pemerintah daerah ya dikonfirmasi ke kantor cabang terdekat. Atau misalnya mau berbayar dulu, misalnya mendaftar ke Mandiri seperti itu. Iya. Terima kasih Kakak Ocha Nyunyun. Nih, semuanya yang nonton boleh bantu tap layar kita dulu biar semakin banyak yang teredukasi tentang BPJS Kesehatan, semakin banyak yang tahu, jadi kita semakin banyak yang mengerti tentang BPJS Kesehatan gitu ya Kakak. Boleh dibantu tap layar semuanya, ini ada 40 orang ya yang Oke, menonton, apakah 47 orang. tunggakan BPJS Kesehatan bisa dicicil? Bisa dong. Oke, itu bisa mendaftar rehabnya itu rencana pembayaran bertahap di aplikasi Mobile JKN. Nah, itu langsung tuh menunya, menu rehab. Nah, tergantung nanti pilihan bulannya bisa dipilih disesuaikan dengan kemampuan sendiri. Bisa 12 bulan, bisa 24 bulan, bisa 36 bulan ya. Iya. Dan untuk kakak-kakak nih syaratnya apa aja tuh mendaftar program rehab, yaitu dia harus ada cicilan di atas 4 bulan ya Kak. Kalau misalnya cicilan masih di bawah 4 bulan itu belum bisa. Iya, Jadi masih diharapkan untuk kakak yang cicilannya di bawah 4 bulan untuk membayarkan iurannya sekaligus gitu ya Kak, belum bisa dicicil. Tapi kalau misalnya iuran sudah ada di atas 4 bulan itu bisa dibayarkan secara cicil gitu ya. Nah, jadi kakak usahakan kalau misalnya udah menunggak sebulan langsung dibayarkan ya Kak, jangan ditunda-tunda, nanti takutnya iurannya itu membengkak, jadi nggak sanggup membayarkan sehingga harus dicicil. Dan dicicilnya itu berjalan sesuai iurannya pakai iuran berjalan juga ya Kak ya? Iya, Dibayarkan dengan ditambah iuran bulan berjalan. berjalan. Misalnya nih tunggakannya 100.000, tunggakannya sejuta kan. Pilihnya bulan mungkin pilih 5 bulan nih 200.000 berarti sebulan. Nah, Iya. ditambah iuran bulan berjalannya misalnya per orang 35.000, ditambah berarti 200.000 tambah 35.000 seperti itu. Oke, gitu ya Kak ya, yang mau daftar program rehab bisa daftarkan aja dari aplikasi Mobile JKN, terus atau bisa datang ke kantor cabang terdekat aja ya Kak ya. Datang ke kantor cabang terdekat, bilang bahwa ada tunggakan mau mendaftar sebagai program peserta rehab gitu ya. Ini ada pertanyaan Nah, dari Kak Juwita nih, Kak mau nanya nih anak-anak. Saya dapat BPJS pemerintah, tapi suami saya justru kepala keluarga tidak dapat. Nah, itu balik lagi Kak, kalau untuk penerima bantuan iuran, itu apakah masuk dalam data bantuan sosial atau tidak? Seperti itu Kak. Kak, Mobile JKN ku kok gambarnya tergembok semua. Nah Kakak, kalau misalnya gambarnya tergembok semua, itu Kakak belum login ya Kak ya biasanya? Iya, betul. Iya, Daftar dulu nih, masukin nick-nya, kemudian verifikasi menggunakan nomor handphone yang aktif, pastikan ada pulsanya. Daftar ya Kak. Nanti kalau misalnya emang nggak bisa nih, mungkin nomor HP-nya sudah nggak aktif ya Kak ya. Iya, Nah, betul. itu gimana caranya kalau misalnya nomornya sudah nggak aktif? Nah, itu kalau misalnya nggak aktif, bisa chat aja di WhatsApp Pandawa Iya, kita. betul. Di nomornya di sini ya Kakak, di 08 11 8 165 165. Di menu perubahan data peserta, nanti pilih nomor handphone aja, perubahan nomor handphone. Kena pembatasan Kak? Iya. Tadi kena pembatasan. Ini juga kayaknya. Hah? Apa itu? Iya, Ya terbatas kan? ya kan? Lagi. Terbatas lagi. Kena lagi dia berarti. Iya. Kenapa ya? Nggak tahu, nggak jelas Makanya ya kali ini. menurun orangnya. Ya. Menurun, biasanya kan rame nih. Ini kena pembatasan kita nih. Oke, next lagi pertanyaannya. Kak Dewi, Kak, kalau mau pindah Vaskes, BPJS PBI bisa kah? Soalnya pernah pindah lewat JKN kok ambil lagi pas ke awal gimana tuh Kak? Kalau misalnya yang PBI penerima bantuan jaminan kesehatannya dari pemerintah pusat itu bisa dipindahkan seluruh Indonesia. Tapi kalau misalnya nih data kakaknya di situ penerima bantuan dari pemerintah daerah, nah itu terbatas untuk perubahan vaskesnya. Itu disesuaikan dengan daerah masing-masing. Misalnya nih sekabupaten atau seprovinsinya. Jadi memang tidak bisa dipindahkan keluar kota, kabupaten atau provinsi.
Oke gitu Kak ya. Kalau misalnya ini terkhusus nih warga JKA ya, Iya, warga betul. Aceh Warga gitu. Aceh. Kalau misalnya pindah pasca di lingkungan Aceh, di provinsi Aceh Iya, gitu bisa di nggak Kak? provinsi Aceh bisa, Iya. tapi kalau udah pindah ke luar provinsi Aceh itu tidak bisa dilakukan. Oke, berarti kalau misalnya pindah keluar Aceh, emang kita nggak bisa kan sebagai Mm-mm. peserta PBI. Tapi kalau secara mandiri bisa ya Kak ya, Bisa, bebas Kak. kalau mandiri bisa seluruh Indonesia. Indonesia. Oke, berarti bukan dari domisili ya Kak ya? Kalau Iya, misalnya dari domisili, kalau misalnya peserta PBI, terkhusus ya untuk peserta mandiri. Peserta mandiri itu yang bayar iuran setiap per bulan ya Kak. Dia ada kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Nah, di kelas 3 itu 35.000 per bulan, kelas 2 berapa? 100.000 dan Dan kelas kelas 1 1 150.000 per bulan per orang. Ini iya. ada yang nanya juga nih, Assalamualaikum Mbak, mau nanya Mm-mm. BPJS yang pemerintah itu ya masih bisa diaktifkan atau enggak? Nah, itu balik lagi tergantung dengan kebijakan daerah masing-masing. Coba Mm-mm. dikonfirmasi aja ke BPJS terdekat untuk pemerintah daerahnya masih bisa diaktifkan atau enggak. Oke, terus caranya gimana mengaktifkannya lagi Mbak? Pertanyaannya. Oke, nah boleh nanti bawa aja dulu kakak berbarcode-nya ke BPJS terdekat. Nanti boleh konfirmasi ke staff onliner di situ, apakah masih bisa diaktifkan atau tidak. Tergantung kebijakan daerah masing-masingnya. Oke. Oke. Memang regulasi setiap daerah itu berbeda ya Kak Iya, ya? Terus betul. memang Kalau berbeda-beda misalnya terus. punya JKA, mungkin masih Heeh. bisa tinggal lampirkan kakaknya Iya. aja. Seperti itu nanti kita cek apakah memang masih terdaftar sebagai warga Aceh atau tidak. Oke. Berarti emang peserta BB ini memang paling banyak itu Kak. Kenapa tiba-tiba nonaktif? Iya, Terus betul. kalau nonaktif gimana caranya gitu Kak kan? Itu kita jelaskan lagi Kak, boleh Kak? Gimana? Oke, jadi Heeh. kalau misalnya untuk peserta nih PBI sebelumnya, nah yang dari pemerintah daerah tiba-tiba statusnya nonaktif. Hmm. Nah kalau misalnya khusus nih warga Aceh nih, tinggal bawa kakaknya aja ke BPJS terdekat, nanti dicek dulu apakah memang datanya masih terdaftar warga Aceh atau tidak, nanti bisa dibantu untuk aktifkan kembali. Nah tapi kalau misalnya yang di luar provinsi Aceh, ini boleh dikonfirmasi ke BPJS kantor cabang terdekat, bagaimana untuk kebijakannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kakak Dewi. Tetap satu kabupaten, cuma beda kecamatan, Kak. Dari puskesmas saya pindah ke klinik, tapi berapa bulan balik ke puskesmas sendiri. Nah, coba dikonfirmasi dulu apakah kliniknya masih kerjasama atau tidak. Jadi ada kemungkinan juga nih kliniknya udah nggak kerjasama. Jadi otomatis dikembalikan nih secara sistemnya ke puskesmas awal. Oh gitu. Coba Mm-mm. dipastikan lagi ya, kayak tiba-tiba Iya, mungkin kliniknya emang udah yang nggak mandiri, ya kerjasama, nggak mungkin udah kerjasama habis, ya. mungkin Heeh. kerjasamanya nggak diperpanjang atau bagaimana ya. Hmm. Nah, Oke. kalau misalnya pertanyaan nih, Kak, kalau BPJS dari perusahaan sudah nggak aktif, mau dialihkan ke pribadi bisa? Bisa, langsung aja nih ke WA Pandawa kita. Hmm. Di menu pengaktifan kembali BPJS nonaktif ke yang mandiri berbayar. Nanti kelasnya bisa disesuaikan aja, mau kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Oke, gitu pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaannya. Iya, betul. Nah, Nanti tinggal diupload aja kakak dan buku rekening, buku tabungan masing-masing. oke. Terus Kak, pertanyaannya gini Kak, kan banyak nih peserta-peserta memang sebagai pekerja ya Kak ya. Terus dia udah resign gitu ya Mm-mm. kan Kak. Itu banyak 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 banget Kak ditanyain sebelum-sebelumnya di live sebelumnya. Terus misalnya dia nggak mau nih mendaftar sebagai peserta mandiri, mau balik ke PBI lagi bisa nggak? Oke, Heeh. kalau misalnya untuk ke PBI yang pemerintah daerah ya, Mm-mm. balik lagi syaratnya tetap sama nih, tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Boleh konfirmasi aja ke kantor BPJS terdekat bagaimana kebijakannya untuk saat ini. Oke, penonton kita hanya 4.000 orang. Tumben ya, tumben nih. Boleh nih dibantu tap-tap layar dulu nih 4 orang. Kayaknya nih kita memang dengan pembatasan ini kurang ada ini ya, kurang seru nih ya Iya, kakak ya. Kira-kira apa ya kak tadi yang membuat kita dibatasi? memang berkurang langsung. Iya, batasi ya. Aduh. Udah kita bolehlah kita bahas seputar JKN aja kak. Kalau misalnya di mobil JKN ya kak ya. Berarti kalau misalnya di aplikasi mobile JKN itu apa tadi pertanyaan kita ya? Ini kita nanya sendiri nih, teman-teman gak ada yang tanya soalnya ya. Oke, misalnya nih untuk pengaktifan anak Gimana kak? kuliah nih. Oh Nah, iya, iya, iya bisa juga dia ada, Kak. dia udah lebih.
udah usia lebih dari 21 tahun nih buat anak-anak yang masih kuliah, orang tuanya PNS, TNI, Polri atau pegawai swasta. Nah, itu boleh diaktifkan kembali kartunya ke kanal Pandawa kita. Di pengaktifan kembali usia anak 21, boleh diupload KK dan surat aktif kuliah saja. Jadi jangan menunggu nanti pada saat waktu sakit baru diproses untuk pengaktifannya. Jadi syaratnya apa aja tuh Kak kalau misalnya mau Ambil dulu surat aktif kuliahnya dari kampus masing-masing, kemudian sama kartu keluarganya aja. Cukup itu aja yang diupload ke WA Pandawa kita. Oh gitu berarti Kak. Oh, berarti kalau misalnya udah di 24 tahun itu walaupun dilampirkan memang sudah Iya, jadi umur ulang tahun ke-21 tahun ya, langsung otomatis nonaktif. Nah, nanti bisa diperpanjang sampai maksimal usia 25, tapi pastikan setiap tahunnya ada surat aktif kuliah. Namun kalau misalnya nih usia 22 udah tamat kuliah nih, berarti tidak bisa ditanggung lagi. Oke, gitu ceritanya teman-teman. Jadi batas misalnya kalau misalnya nonaktif itu di 21 tahun itu kalau misalnya ditanggung dengan orang tua PNS atau TNI Polri gitu ya Kak ya. Betul, atau pegawai swasta ya. Nah, ya. Terus nanti kalau misalnya sudah 21 tahun lalu masih kuliah gitu ya Kak ya. Kalau misalnya masih kuliah itu bisa melampirkan kartu aktif kuliahnya, surat aktif kuliah. Nah, terus nanti kalau misalnya sudah 24 tahun emang otomatis nonaktif lagi ya Kak Iya, ya. nonaktif lagi. Dia batasnya 24 tahun. Nanti kalau misalnya 25 sudah tahun 25 ya. tahun ya. Kalau misalnya sudah 25 tahun Kak, dia mau mendaftarkan mau aktifkan lagi gimana gitu. Boleh ke Mandiri mungkin ya melalui kanal Pandawa kita juga bisa yang berbayar mau kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 atau misalnya mau pengajuan ke program PBI nih, boleh nanti diajukan aja ke kantor cabang BPJS terdekat kakak-kakaknya. Oke. Kayaknya nih semakin lama semakin tidak ada yang menonton, teman-teman. Why gitu ya. Nah, ini kita jadi kena pembatasan, teman-teman. Jadi nggak ada yang nonton ya. Ini sudah berapa menit Kak kita kira-kira live-nya? 30 menit ya. 30 menit ya. Boleh 15 menit lagi nanti kita tutup aja. Terus pertanyaannya apa lagi ya Kak? Kira-kira yang sering ditanyakan kenapa tuh ya? Apa ya Kak sering ditanyakan ya kira-kira ya? Tunggakan iuran mungkin ya ke aplikasi, berarti kan mendaftar lewat aplikasi ataupun misalnya nih bisa nggak gitu yang udah menunggak tapi nggak mampu lagi nih mau ke PBI gitu kan, itu tetap nih menyesuaikan. Atau kalau misalnya memang merasa kurang mampu nih, mungkin pengajuan nih ke desa untuk masuk ke dalam data bantuan dinas sosial biar masuk ke data PBI yang pemerintah pusat. Tapi memang tetap nih pengajuannya dari desa biasanya ke dinas sosial dan ke Kementerian Sosial. Oke gitu Kak ya. Terus kalau misalnya nih Kak dari aplikasi Mobile JKN itu kita aksesnya berarti kalau misalnya kayak rehab, nah, itu cara daftarnya gimana kalau bisa di aplikasi Mobile JKN? Oke, itu memang ada di menu rehab kita ya. Langsung aja tuh di menu, kalau buka aplikasi Mobile JKN tuh langsung aja tuh di menu depan ada rehab. Nah, tinggal diklik aja menu rehabnya, nanti akan tertera berapa tuh tunggakan iurannya. Nah, setelah itu diklik selanjutnya dan ada pilihan bulan. Jadi kita bisa pilih tuh bulannya mau berapa bulan. Kita kira-kira 6 bulan nih misalnya. Nah, akan otomatis terhitung berapa bulan yang akan dibayarkan dan berapa jumlah setiap bulannya. Nah, nanti tinggal kita tambahkan aja tuh dengan iuran bulan berjalan kita. Berarti setiap bulan itu yang akan kita cicil. Oke, kalau misalnya dari WhatsApp Pandawa bisa nggak Kak? Kalau dari WhatsApp Pandawa belum bisa nih untuk pendaftaran rehab. Jadi kalau misalnya emang ada yang nggak punya handphone Android, mungkin nggak bisa download aplikasi nih, HP-nya penuh full atau nggak support gitu, boleh datang aja ke kantor cabang BPJS terdekat untuk pendaftaran rehabnya. Oke gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya ada kita mau cicil nih secara rehab, mendaftarkannya melalui aplikasi Mobile JKN atau datang aja ke kantor BPJS Kesehatan. Ada dua cara ya teman-teman untuk mendaftarkan sebagai program rehab. Peserta rehab maksudnya. Ini otaknya udah gak sinkron lagi nih karena semakin sore dan gak ada yang nonton nih ya Kak. Dah, lanjut Kak. Kita bahas aja sih Mobile JKN Kak. Di Mobile JKN itu ada kanal-kanal apa aja sih Kak yang bisa kita akses selain tadi menu rehab?
Oke, ada juga menu antrian. Nah, jadi Heeh. kan untuk memudahkan kita kan sekarang misalnya kita mau berobat baik vaskes tingkat pertama atau vaskes Iya. tingkat lanjut nih rumah sakit nih. Nah, Heeh. kita bisa ngambil nomor antrian lewat situ. Jadi sebelum Iya. kita datang biar Mhm. mungkin lebih mempersingkat waktu tunggu Iya. gitu ya, kita bisa ambil dulu di menu antrian. Kita tinggal Mhm. pilih aja tuh, bisa pilih ke tingkat pertama kalau misal mau akses klinik atau puskesmasnya, atau Mhm. misalnya tingkat lanjut kalau misalnya kita udah ada rujukan dan kita mau berobat ke rumah sakit yang dituju, gitu. Oke, berarti kalau Mhm. misalnya nih, kita mau ambil antrian online, Mhm. Kak, berarti kita bisa monitor ya, Kak, antrian ke berapa gitu ya, Kak, Iya, ya? betul. Dia ada Heeh. kira-kira jamnya tuh, kita akan dipanggil sekitar jam berapa. Oke. Kemudian sebelum kita berobat ke vaskes tingkat pertama, jangan lupa isi screening dulu. Oh, Iya, kan ada iya. riwayat screening kesehatan Heeh. tuh. Oh, iya. Dia minimal maksimal ya? Minimal? Minimal 1 Minimal tahun setahun sekali. sekali. Oh, iya. Iya, diisi dulu. Kalau belum diisi nanti terkendala pada saat berobat di fasilitas kesehatan tingkat satunya. Pasti nanti disuruh isi dulu screening Iya. kesehatannya. Jadi boleh aja tuh buka aplikasi mobile JKN masing-masing, cari aja tuh menu screening kesehatan. Boleh langsung diisi aja. Nah, di situ kita bisa lihat tuh. Nah, apa kira-kira riwayat kita ya. Iya. Jadi wajib isi ya, Iya, teman-teman. Wajib betul. isi screeningnya. Kita kena pembatasan, Kak. Iya, Ada tulisannya? Oke. udah lumayan tapi. Oke, ini kakak-kakak yang ada nonton 24 ribu jiwa. Boleh bantu tetap layar dan boleh aja tanyain seputar BPJS Kesehatan sama kita. Nanti kita bantu jawab ya, Kak. Oke, next lagi Kak, pertanyaannya mungkin dari aplikasi mobil JKN itu tadi ya Kak, selain tadi antrian online, screening, terus itu tadi ada menu rehab gitu Iya, ya Kak. betul. Ada ini juga ya kalau nggak salah Kak, bugar ya. Iya, Nah, bugar betul. itu apa tuh Kak berarti ya bugar? Mm. Nah, kalau bugar itu mungkin yang saya tahu ya Kak ya, itu Mhm. kita bisa lihat kayak langkah gitu ya Kak. Iya, Jadi kalau betul. misalnya kita nih penyuka olahraga nih, Mhm. kalau misalnya kita akses bugar, sekarang kita bisa lihat berapa ribu langkah, dari situ Iya. kita bisa akses ini ya, pokoknya kalau misalnya Jadi nggak perlu kayak Strava juga nih, iya, ya. oke. Jadi kita cukup download aplikasi mobile JKN, di situ udah bisa juga menghitung seperti langkah kaki kita, Iya, seperti itu bener. ya. Jadi emang mobil JKN ini Mhm. multifungsi teman-teman. Jadi bisa download aja aplikasi mobil JKN-nya. Terus ada apa lagi ya Kak menunya ya Kak? Oke. Kita bisa ngecek nih info riwayat pembayaran Mhm. kita. Misalnya kita terdaftar yang peserta yang berbayar nih. Nah, Mhm. di situ ada menu iuran. Jadi kita bisa ngelihat tagihan kita untuk bulan ini masih ada atau tidak, atau sudah lunas. Kemudian Heeh. nih kalau kita udah bayar Iya. tapi kok belum aktif gitu, boleh dilihat di menu info pembayaran. Nah, kita bayarnya tanggal berapa? Udah masuk nggak ke sistem BPJS atau masih diterima bank? Di Oke. situ ada menunya. Kemudian juga ada info riwayat pelayanan. Jadi kalau misal kita Mhm. ngakses ke rumah sakit atau tingkat pertama nih, nah Iya. di situ tertera tuh kita aksesnya berapa kali, kapan. Wow, emang sekarang kita transparan banget ya Kak ya. Iya, Jadi kita bisa betul. ngecek nggak perlu bingung-bingung apakah udah masuk atau belum. Jadi info pelayanan kita itu memang semua tercatat di aplikasi mobil JKN ya Kak ya. Iya. Keren banget. Terus ini lagi Kak yang saya tahu, ketersediaan tempat tidur. Iya, Oh betul. Bisa iya. dicek juga Heeh. di aplikasi mobile JKN. JKN. Nah, jadi kalau misalnya Kakak yang rawat inap ya Kak ya, bisa mungkin di IGD gitu, mau cek ketersediaan tempat tidurnya ada apa enggak gitu kan. Kadang emang terlalu sering nih ya Iya, betul. lama di IGD terus kenapa nggak dipindah-pindahin gitu ya. Mau cek ketersediaan tempat tidur sekarang bisa diakses juga dari aplikasi mobil JKN ya Kak ya. Oke, ini ada yang nanya nih, kita Oke. ke pertanyaan dulu. Kak, saya merantau, kalau mau berobat pakai BPJS di rantauan gimana cara minta rujukan ke vaskes tingkat pertama? Jadi, kalau misalnya nih vaskes tingkat pertamanya sebelumnya mungkin puskesmas dari tempat tinggal sebelumnya atau di kampungnya gitu kan. Nah, boleh dipindahin aja dulu melalui aplikasi mobil JKN ke tempat domisili merantau kakaknya. Jadi nanti setelah itu boleh kakaknya langsung mendatangi ke vaskesnya, tapi boleh berobat aja dulu. Jadi untuk rujukan itu tetap menyesuaikan dengan diagnosa dari dokter. Sorry. Oke. Nah, terus ini ada pertanyaan dari Kakak Depano. Saya BPJS nggak aktif-aktif, kenapa ya Kak? Nah, kalau misalnya nggak aktif-aktif, Kakak berarti harus
melapor ya Kak, Iya, melapor. Kalau misalnya Kakak sebelumnya sudah aktif, terus Kakak Hmm, nonaktif itu ada banyak kemungkinan ya iya, Kakak. betul. Jadi kalau misalnya Kakak terdaftarnya, cek dulu status kepesertaannya ya Kak, apa sebagai peserta PBIJK, Iya. PBI APBD gitu, atau sebagai Yang peserta berbayar, mandiri yang iya. berbayar. Nah, kalau misalnya peserta pembayar itu biasanya nonaktifnya karena ada tunggakan ya Kak Iya, ya. Iurannya betul. nggak dibayarkan lah Mm-mm. Kak. Jadi Kakak cek dulu Kakak sebagai peserta apa dulu ya Kak ya. Gitu Kakak. Terus ini ada pertanyaan dari Kakak Mia Felicia tuh Kak. Saya lagi hamil tapi nggak punya BPJS, tapi udah ke desa minta masukin ke DTKS ya. Hah? Nah, apa benar harus nunggu 3 bulan? Nah, kalau itu sih kita tergantung dari data Kementerian Sosial ya, memang masuk ke data bantuan sosial atau Heeh. tidak gitu. Iya. Kalau misal masuk akan otomatis didaftarkan. Tapi boleh kalau nggak konfirmasi aja ke BPJS terdekat, datanya udah terdaftar atau belum, seperti itu. Oke, ini dari Bapak atau Kakak Yayat numpang tanya Kis, saya mau dipakai kok nggak aktif, gimana caranya aktifkan lagi? Nah, itu tadi kita udah jelasin, tapi kita jelasin lagi ya. Nah, kalau misalnya sebagai peserta PBI itu nonaktif itu memang kalau misalnya sebagai peserta PBI JK yang dibayarkan oleh nasional ya, yang iurannya dibayarkan oleh nasional itu memang biasa sewaktu-waktu nonaktif, Kakak. Nonaktif bisa sewaktu-waktu juga kita Hmm, aktif, padahal kita nggak iya, pernah mendaftarkan sebagai betul. peserta JKN gitu ya, PBI. PBI gitu ya, tapi tiba-tiba kok aktif sebagai peserta PBI. Nah, itu memang mungkin dianggap sama Kemensos itu kita dianggap sebagai layak Iya, gitu iya. ya, Sebagai penerima bantuan penerima bantuan sosial. sosial gitu Kakak. Oke, lanjut lagi Kak, ada pertanyaan yang lain nggak? Tadi di atas udah ya, katanya ada pembebasan tunggakan dari Kakak bakul jual. Nah Kakak, kalau misalnya pembebasan tunggakan di BPJS Kesehatan belum ada Kak. Mm-mm. Tapi kita tuh ada diskon ya Kak ya. Nah, diskonnya Mm-mm. gimana? Diskonnya tuh kalau misalnya kakak-kakak iuran tunggakan itu sudah lebih dari 24 bulan. Iya, Ya kan betul. dari 24 bulan Mm. itu yang terhitung cuma 24 Iya, bulannya aja betul. gitu. Jadi kalau misalnya kakak Udah nunggak iya, mungkin 5 tahun nih iya nggak 5 bayar-bayar kan. Jadi tetap iya. tunggakannya itu 24 bulan aja. Iya, ada 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, Mm-mm. 9 tahun, 10 tahun dan lain-lain. Nah, yang terhitung itu di BPJS Kesehatan hanya 24 bulan, yaitu 2 tahun aja, teman-teman. Jadi kita ada diskon, tapi memang kalau misalnya ditanyain tentang pemutihan pembayaran tunggakan, terus Untuk saat ini untuk belum saat ada ini ya. belum ada, teman-teman. Disabilitas dibatasi selama 10 menit tapi ini udah lebih kayaknya. Mm-mm. Oke, kenapa 10 ini? Why? Udah kayaknya Kak, nggak apa-apa kita Mm-mm. nge-live-nya kita tutup aja. Kenapa kita kali ini kena pembatasan? Biasanya rame pol, sampai kita nggak sanggup menjawab. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak, teman-teman semuanya? Kalau misalnya nggak ada, kita tutup aja nih Kak Nisa. Oke. Ya, teman-teman mungkin ada salah penyampaian kata atau ada yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf dengan perkataan-perkataan kita yang berkenan ataupun tidak berkenan ya teman-teman. Nah, kita akhiri aja live kita Kak hari ini di hari Kamis ini ya. Mm-mm. Yang hari ini bersama Kak Nisa yang ditemenin padahal perempuan sendiri tapi ini kita terkena pembatasan ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang udah menonton dan sudah like dan sudah bertanya. Kita kembali lagi di minggu selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih fresh lagi ya, yang selalu fresh.
Gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Cegukan pula. Hey teman-teman, kembali lagi